Halo semuanya, kembali lagi di Abda Channel. Nah, pada hari ini saya akan membahas berkaitan dengan 4 macam rumus dalam VLOOKUP. Nah, rumus ini dapat mempermudah kita dalam melakukan pengolahan data. Ada 4 rumus yang akan saya gunakan, yaitu berkaitan dengan VLOOKUP, dengan data validation, yang selanjutnya VLOOKUP dengan data rank, yang ketiga yaitu VLOOKUP dengan kombinasi formula, dan yang terakhir yaitu VLOOKUP dengan if error. Nah, sebelum membahas 4 hal tersebut, saya akan membahas berkaitan dengan rumus dasar dari VLOOKUP. Nah, kalian harus paham terlebih dahulu. Di sini langsung saja saya contohkan. Nah, ini untuk rumus VLOOKUP yang pertama, ini dasarnya kita tekan di kode barang. Setelah itu sama dengan VLOOKUP tutup kurung. Nah, kita ingin mengetahui nama barangnya. Ini sebagai kodenya. Lalu titik koma, tabel array-nya kita gunakan di tabel bantu. Kalian harus perhatikan cara bloknya. Untuk headernya jangan di blok. Kemudian setelah itu kita tekan F4, lalu titik koma, cool index num. Nah, ini kode barang. Kode barang itu terdapat di kolom keberapa? Ini kan kolom pertama, ini kolom kedua. Maka kita tekan 2, lalu titik koma, lalu cukup tekan 0 saja. Lalu tutup kurung dan enter. Ini NA. Nah, kalau nama barang ini kita isi, misalkan kopi. Maka kode produksinya sudah muncul atau keluar secara otomatis. Nah, ini untuk bawahnya. Kita coba susu. Ini kita cukup turunkan saja seperti ini. Nah, maka akan keluar hasilnya. Untuk kode susu itu berada di GR104. Nah, bagaimana mencari berat? Mencari berat itu sama dengan rumus sebelumnya, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu kita tik atau blok saja, tekan di bagian nama barang bawahnya ini. Nah, lalu titik koma, tabel array-nya kita blok. Setelah itu kita tekan F4, lalu titik koma lagi. Ingat, berat terdapat di kolom berapa? Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi kita tekan 3, lalu titik koma, rank lookup-nya kita cukup tekan 0. Lalu tutup kurung dan enter. Ini untuk berat. Untuk harga nominal sama dengan rumus sebelumnya, sama dengan lookup buka kurung, nama barangnya, lalu titik koma, tabel array, tekan F4, titik koma, lalu setelah itu call index num, nomor harga nominal ini terdapat di kolom berapa? Ini kan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kita tekan 4, lalu titik koma, dan terakhir 0. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Kita cukup turunkan saja. Kita blok, lalu kita turunkan. Nah, ini untuk yang pertama, yaitu VLOOKUP dengan data validation.
Nah, VLOOKUP dengan data validation ini berfungsi atau berguna agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan input nama. Nah, jadi ketika namanya banyak, kita tinggal memilihnya saja. Nanti ada list. Nah, caranya membuat list tersebut yaitu kita pilih atau kita pergi ke data, lalu data validation, pilih data validation, kemudian allow-nya kita ganti dengan list. Nah, setelah itu kita pilih sort-nya di bagian sebelah sini. Nah, untuk itu kita pilih di bagian nama barang. Setelah kita memblok di nama barang, kita tekan kembali di bagian ini, lalu pilih OK. Nah, ketika kita ingin melakukan list barang, kita cukup menekan yang pojok sebelah kanan, lalu pilih minyak, susu. Ini sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai data yang akan kita olah. Nah, ini sangat mengantisipasi kita ketika melakukan kesalahan pengetikan. Misalkan, ini saya buat minyak. Nah, K-nya double. Nah, maka tidak akan keluar hasilnya. Maka ini sangat efektif atau sangat berfungsi ketika kita melakukan atau terjadi kesalahan pengetikan, maka datanya tidak akan keluar. Nah, ini untuk harga nominal. Untuk harga nominal, rumusnya yaitu kita menggunakan rumus VLOOKUP sebelumnya, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, local value-nya kita gunakan di bagian nama barang, kemudian titik koma, tabel array-nya tentu kita gunakan tabel bantu. Setelah itu kita tekan F4, lalu titik koma, call index num ini kolom susu terdapat di kolom berapa? Harga barang terdapat, harga nominal terdapat di kolom berapa? Ini kan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Maka kita cukup menekan angka 4, lalu titik koma, dan 0. Tutup kurung, dan lalu enter. Nah, maka harga nominalnya sudah tertera. Untuk unit ini kita isi otomatis. Kita isi sendiri nanti. Nah, untuk total ini kita akan buat rumus secara otomatis. Nah, caranya yaitu sama dengan harga nominal dikali jumlah unit, lalu enter. Nah, misalkan ini kita buat 4. Nah, maka hasilnya di total ini akan terbuat secara otomatis. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan VLOOKUP dengan data rank. Nah, di sini data rank ini digunakan ketika kita ingin memberi nama pada tabel bantu. Jadi kita tidak perlu nanti mengebloknya satu persatu. Kita cukup memberikan namanya. Nah, caranya kita blok terlebih dahulu, lalu kita pilih di bagian ini, kita ubah nama sesuai dengan yang kita inginkan. Ini saya akan mengubahnya menjadi toko Afda. Lalu cukup enter saja. Nah, untuk tahap selanjutnya, kita ketik atau kita tekan di harga nominal ini menggunakan rumus VLOOKUP biasa. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, local value di nama barang, kemudian tabel array-nya kita kan sudah mengubahnya menjadi toko Afda. Maka kita tidak perlu mengebloknya di bagian sini, tabel bantunya. Kita cukup menekan toko Afda saja. Lalu setelah itu kita tekan
titik koma, lalu call index num. Ini harga nominal tersebut di bagian kolom yang keberapa ini berada di kolom yang keempat, lalu titik koma dan kita tekan 0. Nah, ini hasilnya masih NA. Ketika kita menekan gula, maka ini akan ada hasilnya. Tetapi biar lebih mudah, kita menggunakan data validation saja. Kita gunakan data validation ini di lookup dengan data rank. Ini sangat cepat nanti. Nah, kita tekan di data, lalu data validation, pilih allow-nya di list, kemudian tekan bagian sebelah sini. Nah, lalu kita blok di bagian nama barang. Lalu tekan kembali dan OK. Nah, langsung saja kita coba, kita tekan copy. Nah, maka harga nominalnya akan langsung keluar. Kita ganti screen show. Nah, maka akan keluar. Ini sangat cepat. Ini kombinasi berkaitan dengan data validation dengan data rank. Nah, untuk totalnya kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan harga nominal dikali unit. Lalu kita enter saja. Nah, uniknya saya akan membuat 8, lalu kita enter saja. Nah, maka akan keluar hasilnya secara otomatis. Nah, untuk yang ketiga yaitu berkaitan dengan VLOOKUP dengan kombinasi formula. Sini akan saya hapus terlebih dahulu. Nah, rumus untuk VLOOKUP dengan kombinasi formula yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu lookup value-nya kita pilih di nama barang. Setelah itu titik koma. Nah, untuk tabel array-nya kita hanya mengetik toko Afda saja. Karena kita tadi di bagian rank kita sudah menggunakan tabel array toko Afda. Tetapi jika kalian ingin melakukan blok di bagian ini, gula sampai selesai, itu tetap diperbolehkan seperti rumus yang awal. Nah, setelah itu kita pilih titik koma, call index num. Nah, ini kan total kita berarti ingin mencari harga barang, maka kita cukup menekan kolom 4 karena harga barang terdapat di kolom yang keempat. Setelah itu titik koma dan kita tekan 0. Kemudian kita pilih tutup kurung. Nah, untuk format ini kita sekaligus mengkalinya atau kita gunakan tanda kali. Lalu kita pilih di unit. Setelah itu kita cukup tekan enter. Nah, maka hasilnya NA karena nama barangnya belum kita isi. Untuk selanjutnya kita isi nama barang. Untuk bagian ini kita gunakan data validation seperti bagian yang pertama itu menggunakan list. Itu akan lebih mempermudah kita atau mempermudah pekerjaan kita. Nah, sini saya akan memilih minyak. Nah, untuk unit kita misalkan ini kita buat 9. Nah, kali. Maka sudah ada hasilnya. Baik, untuk yang 4 atau yang terakhir yaitu penggunaan VLOOKUP dengan if error. Nah, di sini saya akan membuat rumus VLOOKUP terlebih dahulu. Lalu kita nanti baru kita gunakan rumus if error. Nah, untuk VLOOKUP kita rumus yang biasa yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu nama barang, lalu titik koma. Tabel array-nya kita gunakan toko Afda saja. Karena kita sudah menggantinya tadi. Lalu titik koma, call index num, harga nominal tersebut di kolom berapa? Harga nominal di kolom yang keempat.
Setelah itu titik koma, kita ketik 0 saja. Lalu enter. Nah, di sini kita gunakan misalkan susu, kan ada. Nah, kita gunakan odol atau pasta gigi. Nah, maka hasilnya Na. Nah, bagaimana jika kita ingin mengganti Na ini berubah menjadi data tidak ada? Nah, inilah fungsi dari rumus if error. Kita tekan di sini, maka kita ganti rumusnya. Kita tambahi saja, bukan kita ganti. Tambahi if error. Lalu buka kurung. Nah, lalu untuk rumus ini tidak usah diganti. Lalu kita pindah di bagian akhir, titik koma, tanda petik, kita ganti dengan data tidak ada. Lalu tanda petik, tutup kurung, dan enter. Nah, jadi odol itu data tidak ada. Nah, misalkan kita ganti gula. Nah, maka ada hasilnya. Nah, untuk total kita gunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan harga nominal dikali dengan unit. Langsung kita enter. Di sini unitnya kita buat 8. Misalkan, nah, maka akan ada hasilnya secara otomatis. Baik, sekian video kali ini. Ini merupakan 4 macam rumus dalam VLOOKUP. Semoga dengan video ini dapat membantu atau mempermudah kalian dalam melakukan pengolahan data. Dan tentunya jangan lupa tinggalkan komentar untuk like, share, dan tentunya subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Sekian dan terima kasih.